Oke, Bu adik-adik semua, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau masih memberkati kami hingga kami bisa sehat datang ke sekolah ini untuk menempuh pembelajaran kami ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati adik-adik kami ini dan khususnya terlebih kepada saya ya Bapak, agar saya bisa menyampaikan pembelajaran ataupun materi dengan secara baik dan benar ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, jadi materi untuk pembelajaran agama kali ini, adik-adik, itu dengan judul konsep kematian dalam konsep Kristen atau Kristiani. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu kematian? Kalau ada yang tahu bisa tunjuk tangan, dijawab. Belum ada yang tahu ya? Belum ada yang belajar tentang kematian. Jadi kematian itu secara biologis atau secara medis itu pada umumnya berhentinya fungsi vital tubuh seperti otak, jantung, berbagai macam seperti saraf-saraf, pokoknya semua vital tubuh itu sudah berhenti ya adik-adik. Jadi itu sebabnya dikatakan dengan kematian secara biologis. Tetapi yang kita bahas bukan kematian secara biologis. Yang kita bahas itu adalah kematian dalam konsep Kristiani yang dikatakan pada Alkitab. Nah, kematian itu dalam Alkitab ada dua, akibat dosa, dan itu pada Perjanjian Lama. Dan yang kedua itu kematian transisi kepada kehidupan kekal. Yang dimaksud transisi ini, kita mati, tapi kita punya hidup kekal lagi. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran yang abang bikin ini, itu nantinya kalian nggak takut mati jadinya. Serius, ini kalian bakalan adik-adik abang ini nanti kalian nggak takut akan kematian, nggak takut maut. Pokoknya kalian itu pure 100% di dunia ini akan ya bisa dibilang 50% lah kita katakan ya, karena itu dari diri masing-masing bertobat, makin percaya Tuhan, mengikut Yesus, semakin itu iman kita bertumbuh. Karena yang pertama tadi kematian akibat dosa. Pada umumnya kita tahu kan Adam dan Hawa itu telah berbuat dosa kan? Iya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia sebelumnya hidup abadi, kekal, tidak memiliki kematian. Tetapi karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, yang dimana itu ada di Kejadian 2 ayat 17, yang dikatakan jangan engkau memegang atau memakan buah pohon larangan itu, karena kamu akan mati. Itulah kematian akibat dosa. Karena Adam dan Hawa manusia pertama sudah melakukan dosa, maka adalah kematian. Itu yang dimaksudkan. Kematian akibat dosa adalah maut. Mautlah pada Perjanjian Lama. Kematian akibat dosa itu ada di Kejadian 2 ayat 17, Roma 5 ayat 12, dan Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Jadi kematian sebagai transisi kehidupan kekal itu yang kedua. Bagi orang-orang percaya nih adik-adik kan, kematian bukan akhir kehidupan lah jadinya. Karena itu ada pada Perjanjian Lama. Kenapa dikatakan kematian itu sekarang bukan maut lagi? Ya karena Tuhan sudah datang untuk pertama kalinya menebus dosa-dosa kita. Kita sudah disucikan. Tapi bukan berarti walaupun kita berbuat dosa kita jadi suci tetap ya, bukan. Kalau kita tetap berbuat dosa, ya kita tetap tidak suci lagi. Walaupun Tuhan tadinya datang sudah disalibkan. Nah, tapi yang dimaksudkan sebelumnya Tuhan sudah datang pertama kalinya untuk menyucikan manusia-manusia, tidak memisahkan lagi manusia antara Allah, tidak jauh lagi. Dan Tuhan datang ke dunia ini mengatakan, ikutlah aku akan
membawa kepada kehidupan yang kekal. Semua itu kita tahu kan? Itu dia. Pada perjanjian baru ini kita mengalami kematian, tetapi tidak langsung kita pergi ke kehidupan kekal tadi. Bukan, karena ada yang namanya Taman Firdaus. Taman Firdaus inilah tempat-tempat orang yang sudah meninggal itu. Inilah misalnya kayak aku kan, aku orang tuaku yang cowok dan meninggal, itu tidak langsung mengalami kehidupan yang kekal. Yang pada umumnya yang kami pelajari itu lantainya emas, pokoknya itu ada 12 dindingnya, pokoknya berlian entah apa, banyaklah. Itu mewakili 12 suku. Nah, jadi bagi orang percaya kematian bukan akhir kehidupan, melainkan awal kehidupan kekal bersama Allah melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Itu tertulis dalam Yohanes 3:16. Siapa yang tahu isi Yohanes 3:16? Oh, janganlah dulu abang tanya tentang isinya. Tanyalah dulu tentang apa makna ayat itu. Kalau yang tahu, kasih 5. Iya serius, kasih 5. Kalau yang tahu. Oke, tadi. Isinya itu tentang maknanya itu tentang Allah yang mengasihi dunia, Pak. Jadi Allah menganak yang tunggal supaya orang yang beriman itu benar. Nah, itu dia tadi aja. Tuhan menjanjikan kehidupan kekal. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Alkitab saja sudah mengatakan beroleh hidup yang kekal. Alkitab ini 100% yakinlah 100% yang akan terjadi. Yakinlah. Karena inilah panduan kita. Inilah dasar firman kita, dasar iman kita. Alkitab inilah dasar kita semuanya. Nah, tapi ada kematian yang berbeda. Nah, ini kan kematian akibat dosa, kematian untuk kehidupan kekal. Ada kematian yang berbeda. Kematian Tuhan sama manusia seperti kita ini berbeda. Itu tidak bisa disamakan. Tuhan mati karena apa tadi? Jawab aja apa? Iya, Tuhan datang ke dunia ini menebus dosa. Jauh sebelum Tuhan datang ke dunia ini, itu sudah ada katakan pada perjanjian lama. Tuhan nanti akan datang ke dunia yang fana ini, yang penuh dosa ini. Dia akan nantinya menghapus semua dosa-dosa manusia dan menjanjikan hidup yang kekal kepada umatnya. Nah, ada lagi kebangkitan orang percaya. Orang percaya memiliki pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal bersama Tuhan. Jadi, kunci kehidupan kekal ini tadi, pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Caranya gimana? Gimana sih Bang? Kita bisa percaya sama Tuhan? Tuhan aja gak pernah kita lihat, Tuhan aja gak pernah kita lihat di mana-mana. Pokoknya, ya aku lebih percaya sama orang tua. Betul kan? Pada umumnya gitu kan? Lebih percaya orang tua kan pastinya, karena orang tua itu kita lihat kan. Tapi di sini abang perlu luruskan. Gimana cara kita bisa percaya sama Tuhan? Misalnya gini, semalam abang punya cerita. Jadi ada kawan abang itu adanya kecelakaan di malam hari jam 9:30. Itu kecelakaan adanya. Tetapi karena kami meyakinkan dirinya, percayalah Tuhan itu menolong. Percayalah, dia sudah bingung buyar. Dari mana nanti uang jahitannya, uang ininya, adik gue begini. Kalau keadaannya dia lagi nebeng sama kami. Tadi kami bilang, percayalah, Tuhan pasti menolongmu, menolong adikmu. Pasti Tuhan menyediakan semuanya. Puji Tuhannya, di jam tengah 11 malam, orang tuanya nelpon dari rumah sakit, bilang, gak usah lagi datang ya Mang, adikmu udah pulang, udah beres semuanya. Itu salah satu bukti bahwa kita percaya sama Tuhan. Ya memang dokter itu memang, ya kita percaya pada dokter karena dia udah belajar kan 8 tahun. Pada umumnya dokter itu belajar pada 8 tahun. Tetapi dokter itu punya ilmu dari siapa? Dari Tuhan. Karena di Alkitab dikatakan Tuhan yang
Tuhan yang menciptakan kita. Pada umumnya Tuhan menciptakan manusia itu dari debu dan tanah. Kita diciptakan oleh Tuhan, karunia Tuhan, tapi melalui mama dan bapak kita. Jadi dari situ adik-adik, kita harus bisa percaya sama semua karunia-karunia Tuhan, supaya kita nantinya, misalnya sebelum kedatangan Tuhan kedua kalinya, meninggallah kita atau abanglah, meninggallah aku. Yang mati setelah Tuhan datang akan dibangkitkan, akan menuju kehidupan kekal. Nah, pasti ada yang nanya, jadi yang hidup bang, gimana? Apa semua mati nanti pas Tuhan datang kedua kalinya? Pasti gitu kan? Ya kan? Jadi, nanti ada masih yang hidup pada masa itu. Ketika Tuhan datang, kiamat, tapi masih ada yang hidup pada zaman itu. Percayalah, yang hidup akan diubah dalam sekejap mata. Dalam masa bataknya, sakidok mata dok, pawon di mata, jual pada bangun di masa itu. Itulah dia. Hanya kedip mata, supaya tidak ada kepada kehidupan yang kekal. Akan diubah semuanya. Tidak ada lagi di dunia yang fana ini. Begitu. Jadi, abang di sini punya satu praktek. Maaf lagi Gerit, bisa kupinjam satu lembar pasnya? Satu lembar aja. Nah, ini ada lilin sama rokok. Tapi gak usah negatif thinking ya. Gak aja dengan rokok, aman gitu. Aku gak ngajarin generasi muda yang ingin sukses. Jadi, aku mau bikin pertanyaan. Setelah tadi adik-adikku mendengarkan semua materi, apalah perumpamaan atau apalah istilah yang bisa kalian ambil dari sebatang lilin dan rokok ini dan korek api ini tentang kematian tadi. Pada umumnya kita semua main TikTok kan, pasti tidak pernah lihat. Jadi karena inspirasi dari TikTok. Pembelajaran ini inspirasi dari TikTok semua. Supaya kalian itu nggak ngantuk lah, nggak inilah, itu tadi. Kayak tas. Kalau misalnya abang rokok, misalnya rokok ini kan bang, gak percaya sama Tuhan. Sedangkan diri ini percaya sama Tuhan bang. Jadi kalau mereka dikasih tantangan rokok ini lebih cepat dia. Ya, bang. Benar, tapi ada yang lebih benarnya. Saya praktekkan ya. Jadi lilin ini kita bakar. Jadi kalau kita biarin gini, lama-lama habis kan? Lama-lama habis. Ini pun begitu kan? Rokok pun begitu kan? Sama-sama kalau dimatikan punya asap, ini pun punya asap tapi tidak punya api. Tapi apa? Lilin ini, semisal kita punya tabung plastik yang kecil yang membuat ke lilin ini, kita masukkan ke dalam, lilin tidak akan pernah mati. Sebelum botol itu hancur, tidak akan pernah mati, yakin? Tapi kalau rokok, kau masukkan ke mana-mana mati juga. Ini, kau bikin keras mati kan? Jadi abu. Itu dia. Ini diumpamakan kematian akibat dosa. Gak ada jaminan kau bisa hidup lagi. Mati terus. Memang mati ya mati. Gitu. Tapi beda. Setelah Tuhan datang, kematian itu seperti lilin tadi. Dia dibakar, didiamkan di satu tabung yang kecil yang ini muat. Ini semua lilin akan meleleh, tetapi sungguhnya gak akan habis. Dan dia akan terus hidup. Kalau bukan karena botol tadi itu hancur. Kenapa ada dikatakan botol itu hancur? Kebetulan Tuhan yang akan pernah hancur. Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang punya dunia ini. Bukan si Elon Musk, bukan. Tuhan yang menciptakan ini semua deh. Jadi, itulah tadi kematian dalam konsep Kristen. Jadi sekarang abang mau tanya apa dulu? Setelah kalian tadi mendengar semua penjelasan yang abang buat kan, siapa lah yang gak takut mati di sini? Yang gak takut mati dalam kematian? Misalnya, kau sakit parah. Rumah aku mati mah. Takut kali aku mati ya mak. Takut kali aku mati mah. Gitu.
siapa sekarang di sini nggak memikirkan hal itu lagi? Atau masih takut juga sama kematian? Aku bukan mengancam ya. Aku mau lihat cara kalian menerima pembelajaran dari aku. Jadi sekarang serentak ya jawabnya. Jadi sekarang deh, kalian takut masih dalam kematian? Enggak lagi kan? Karena apa tadi? Karena Tuhan itu menyediakan kehidupan kekal sama kita. Yakin lah Tuhan bakal memberikan janjinya. Tapi kita juga harus melakukan pertobatan. Kalau kita nggak bertobat, Tuhan pun bilangnya, kau nggak bertobatnya, ngapain masuk kehidupan kekal? Nanti pulanya di sana nafsu yang ada terus kan? Di kehidupan kekal itu yang sering dikatakan pada kitab itu surga, nggak ada hawa nafsu, nggak ada kerja, nggak ada. Ya kita hidup, ya gitu aja, nyanyi, memuji Tuhan, selalu memuji mengagungkan namanya di situ. Kita nggak ngapa-ngapain di situ, nggak ada pernikahan, nggak ada pekerjaan, nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak ada. Tapi di neraka apa? Di neraka kau terbakar, tapi nggak habis badanmu, terbakar aja terus sampai abadi. Itu aja terbakar, terbakar. Sakit kan terbakar, tapi tubuh kita nggak habis. Mending kalau habis tubuh kita, misalnya ada orang kebakaran badannya, habis tubuhnya, mati dia. Ini enggak mati. Jadi itulah tadi. Jadi abang harap kalian ini semua nantinya bisa memberitakan sama kawan-kawan kalian. Kalian ceritakanlah supaya nantinya orang itu pun tak takut lagi sama mendengar kematian. Misalnya dia meninggalkan masih takut sama dia meninggalkan karena belum meninggal dia takut. Gak bakalan ada hantu. Yakin lah. Gak ada itu hantu. Hantu itu kenapa dibilang hantu? Ya, iblis itu menyerupai orang-orang yang kita kenal. Gak ada itu hantu. Jadi gak usah takut. Percayalah sama Tuhan. Jadi di sini ada dua soal aja teman sekalian. Soal yang pertama. Setelah adik-adik mendengarkan materi ini, apakah adik-adik masih takut untuk kematian? Jawabannya di kertasnya ya atau tidak ada. Soal yang kedua dan terakhir. Oke. Apakah sikap yang akan Anda ambil untuk menghadapi kematian? Misalnya, sikap apa yang kau lakukan nanti untuk menghadapi kematian ini? Siapa tahu kalian, aku bertobat lah bah. Nanti rupanya memang kami semua ini mati ya. Karena aku tahu kalau umur itu 78 tahunnya, kadang kadang 90 gitu. Kita aku bertobat lah, aku berbuat baiklah sama kawan-kawanku gitu. Itulah maksudnya sikap apa yang kita lakukan untuk menghadapi kematian ini. Apa nanti yang akan kita lakukan untuk menghadapi itu? Kematian transisi kehidupan kekal ke kehidupan kekal. Dari sini kan Roma 6:3 sebab kalau saya mau, tetapi kalau Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kematian akibat dosa. Ada di sini gambar Adam dan Hawa melakukan dosa kan? Semua tahu, semua lihat kan? Adam dan Hawa melakukan dosa. Itulah dia tadi kematian akibat dosa itu. Jadi sekarang kita udah tahu semuanya, sudah paham tentang kematian. Jadi abang harap kalian melakukan itu di kehidupan sehari-hari kalian. Supaya kita tutup pembelajaran kita. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau masih memberkati kami hingga pada detik ini. Kiranya Engkau memberkati kami juga apapun yang akan kami lakukan pada satu harian ini, Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.